Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang puasa, karena ternyata tulisan beliau tentang puasa ini setengah buku ini. Jadi mumpung dalam suasana Ramadan, kita baca lebih banyak, yaitu fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thabata 'anin nabi alaihi salatu wassalam anna qala ma lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya serta berbuat bodoh, maka tidak ada bagi Allah keperluan bahwa ia meninggalkan makan dan minumnya. Fabayyana Rasulullah fi hadzal hadits annal hikmata fis shaum ayyadal insan. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa hikmah dari puasa adalah hendaknya manusia meninggalkan pertama qaula zur, ucapan dusta. Wa huwa kullu qaulin muharram, yaitu ucapan yang diharamkan. Li'anna kulla qaulin muharramin zurun, karena setiap ucapan yang haram adalah dusta. Lisbirarihi anis siratil mustaqim, karena melenceng dari jalan yang lurus. Jadi zur itu bengkok. Wanhirafihi anhu, serta menyimpang dari jalan yang benar. Wa kadzalikal amal bizur, begitu juga kelakuan dusta. Wa yashmil kulla amalin muharram, maka yang namanya amal zur adalah setiap perbuatan yang menyimpang. Yang kedua jahlu. Jahlu adalah udwanu 'alan nas wa zulmihim. Jahlu itu artinya bodoh, ya. Tapi yang dimaksudkan bodoh di sini adalah permusuhan serta berbuat zalim pada manusia. Jadi pengertian bodoh ini, ya, dalam ajaran Islam itu ternyata orang yang berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar itu bodoh, disebutnya bodoh. Seperti yang Allah firmankan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jika dikatakan pada mereka, berimanlah kamu sebagaimana banyak orang telah beriman. Apa terusnya tuh? Aminu kama amanan, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Adakah kami beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Ala innahum humus sufaha. Lalu Allah menyatakan mereka lah yang bodoh. Walakil la yash'urun, namun mereka tidak sadar. Jadi Allah menyebut bodoh itu terhadap orang yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Ya, itu diartikan lebih lugas lagi adalah orang yang berhenti belajar, bodoh. Orang gagal adalah orang yang berhenti untuk mencoba. Itu gagal. Kalau sudah berhenti, udah nyerah, nah itu gagal. Begitu juga kalau kita berhenti belajar, bodoh.
Orang yang pandai adalah orang yang merasa dirinya bodoh. Maka dia belajar terus. Pandailah dia. Gitu. Itu katanya definisinya begitu ternyata. Maka itu Islam mencanangkan belajar ini seumur hidup. Supaya kita senantiasa menjadi orang yang pintar. Wa fi aradihim. Zalim pada harta maupun pada darah. Serta pada kehormatan, menjatuhkan, mengambil harta orang lain itu disebut bodoh, zalim. Terus menjatuhkan kehormatan orang lain itu disebut bodoh. Kemudian menumpahkan darah orang juga termasuk bodoh. Ya, jadi jahilin itu termasuk itu, jahiliyah ya. Jahiliyah itu adalah perilaku yang menumpahkan darah, mengambil harta, serta menjatuhkan kehormatan orang lain tanpa hak. Nah itu. Maka disebut dengan perilaku jahiliyah. Wa ahutsu al ikhwan muslimin ala ayyaqtanimu hadza syahra bil inayah bi qiyami layalihi fa innahu kama aslafna anifan. Maka saya menganjurkan, mengimbau kepada saudara-saudara untuk mengambil kesempatan pada bulan ini dengan qiyam, melakukan qiyam. Seperti kita ketahui, ada dua istilah, qiyam dan siyam. Qiyam adalah dimulai dari maghrib sampai subuh. Subuh ke maghrib namanya siyam. Jadi siyam dan qiyam. Rasulullah bersabda, man qama ma'al imam, barang siapa yang qiyam bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dicatat untuknya qiyam satu malam. Ya, jadi kalau kita tetap bersama imam sampai selesai, maka kita dianggap menghidupkan satu malam. Maksudnya salat tarawih ya. Wa qiyam Ramadan yaghfirullahu ma taqaddama min dzambil ghafil. Qiyam Ramadan itu menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Wa uakidu ala ikhwani al-a'imah alladzina ya'ummun nas ayyaqumu lin-nasi qiyaman yakunu mustamilan ala tuma'nina. Dan saya mengimbau imam-imam ya yang memimpin qiyam, hendaklah dia melakukan pengimaman ya dengan cara yang tumak nina, wa qiraatil Quran bitamahul, serta membaca Quran dengan baik. Wa alla yaf'alu kama yaf'alu katsirun minal a'immah, jangan seperti kebanyakan orang, fayusri'una isra'an, mereka tergesa-gesa. La yatamakkan bihil makmum min fi'lil mustahab, sampai-sampai makmum tidak bisa melakukan ucapan-ucapan atau perbuatan yang disunnahkan. Bal ahyanan yusri'una isra'an la yatamakkanu bihi al makmum min fi'lil wajib, bahkan yang wajib juga nggak bisa, yaitu minat tuma'ninati wat tasbihi wa nahwi dzalik. Seperti tuma'ninah pun nggak bisa. Nah ini jangan sampai kata beliau, kita melakukan sholat tarawih seperti itu. Waqad nassa alul ilmi rahimahumullah ala anna yaqra'ul imam ayyusri isra'atan tamnaul ma'mum fi'la ma yusannu. Ulama mengatakan makruh seorang imam mengimami dengan cepat sehingga makmumnya tidak bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Fakaifa idza asra'a sur'atan tamna'ul ma'mumina fi'la ma yajibu, apalagi yang wajib. Kalau sampai yang wajib aja nggak bisa, itu lebih parah. Wal imamu dhaminun liman wara'ahu ayyaquma bihim fis salah al-kamila ala wajhil warid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam menjamin bagi orang yang di belakang bisa mengikutinya dengan cara yang sempurna. Ya, yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qad sabata fi sahih bin hadits Aisyah, telah subut dalam kitab sahih dari Aisyah, annaha su'ilat. Suatu saat Aisyah ditanya, kaifa kana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan. Bahwa Rasulullah ya tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Hadis yang dirawikan oleh Bukhari. Fa idza tasara imam ala 11 rakaatan aw 13 rakaatan, apabila seorang imam mencukupkan diri 11 atau 13 rakaat, kama dzalika fi hadis Ibnu Abbas, seperti pada hadis Ibnu Abbas, lakinna ya bita'annin, harus dengan perlahan, wa tamahul, dan tidak tergesa-gesa, wa tuma'ninah, dan tuma'ninah, bitartil Quran, dengan mentartilkan Quran, wal khusyu' fi ruku' wa sujud, dan khusyuk pada ruku' dan sujud, wa iqamati zikril mustahab, serta membaca zikir-zikir yang disunnahkan, hatta tu'adda salatu ala wajhil akmal, sehingga salat bisa dijalankan dengan sempurna, wa yatamakkan min waraihi min adaiha kadzalik, begitu juga orang yang di belakangnya bisa mengerjakan makmumnya itu dengan baik. Kana hadza khairan min kasratil adad biduni tuma'ninah, ini jauh lebih baik daripada banyak tanpa tuma'ninah. Wa qad sabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah fi qissatil musii fi salati. Ada pada Bukhari Muslim dari Abi Hurairah tentang salat orang yang buruk. Alladzi jaa, suatu saat dia datang, fasala salatan la yatma'innu biha, dia salat tanpa tuma'ninah. Faqala lahun nabiyyu, Nabi berkata padanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangilah lalu salat, sesungguhnya engkau belum salat. Karrara dzalika alaihi salasa marrat, Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali, menegur sahabat yang salatnya tidak tuma'ninah. Walladzi ba'atsa bil haqq la uhsin ghaira hadza fa'allimni, kata sahabat itu, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak bisa memperbaiki salat selain ini, salatku hanya yang paling bagus seperti ini. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Wa ahutsu ala ikhwani al-muslimin ala judi bin nafsi fi nahari Ramadan wal judi bil mali. Dan aku juga mengimbau ya teman-temanku kaum muslimin agar bersikap dermawan ya, baik diri maupun harta. Fa innan nabiyya kanan nabiyyu ajwadan nas bil khair, Nabi itu sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, lebih-lebih lagi saat Jibril menemui beliau. Jadi beliau sangat dermawan. Fal ata'u wal badru wal ihsan ilal khalqi fi hadza syahri lahu maziyatun ala ghairi, maka memberi, menolong, berbuat ihsan kepada sesama pada bulan ini ya mendapat keistimewaan lebih dari bulan biasa. Li'annahu syahrul ihsan, karena Ramadan adalah syahrul ihsan, bulan untuk berbuat baik. Wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Wa huwa syahrul jud, begitu juga Ramadan adalah bulan kedermawanan. Wallahu azza wa jal yajudu ala ibadihi fi hadza syahr, karena Allah juga dermawan di bulan ini. Bi khairatin katsirah, dengan kebaikan yang banyak, wa firatin yang sempurna. Wa ahutsu ikhwani aidan ala qiraatil Quran, begitu juga aku mengimbau saudara-saudaraku untuk banyak membaca Quran. Bitamahul wa tadabbur limaanihi, dengan pelan dan mentadaburi ya, mempelajari maknanya. Nah itu lewat terjemah-terjemah ya, banyak ya.
Kalau kita nggak tahu, kita ciriin. Sudah baca terjemah masih nggak paham, ya, kita ciriin aja. Nah, nanti kita tanyakan kepada ahlinya, kepada tafsir, ya, kita baca tafsirnya. Wa mabahith ma yuskil ma ahlil ilmi, serta membahasnya kepada ahlul ilmu. Fa inna sahabat kanu la yatajawazuna asyra ayat hatta yata'allamuha wa ma fiha min ilm wal amal. Sahabat-sahabat membiasakan diri, ya, tidak melewati 10 ayat kecuali mereka mengerti isi dan pengamalannya, implementasinya bagaimana. Ya, jadi mereka mengunduh ayat itu 10 gitu. Sebelum mengerti isinya, sebelum mengerti cara pengamalannya, mereka tidak akan mengunduh lagi. Nah, begitu seterusnya. Kalau udah selesai, tambah lagi 10. Fata'allamul Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Maka kajilah Qur'an, baik ilmu dan amal secara spontan. Nah. Wa auhadzir ikhwanil muslimin min idha'ati waqti hadza syahr mubarak. Dan aku menasihati kepada saudaraku kaum muslimin, jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini. Fa inna awqatahu thaminatun, karena waktu-waktunya sangat bernilai. Wa uhadhirum min ayatajarra'u ala zulmi ibadillah bil kidbi fil bai'i wa syara. Dan aku juga ingatkan, jangan sampai kita terjerumus untuk berbuat dusta dalam perdagangan. Ya, karena kita lagi pedagang, hati-hatilah di bulan Ramadan ini, jangan diisi dengan bohong, ya. Wal gisyi wal khida', lan ngetuk fi ayyi muamalatin yata'amalu fiha, dalam setiap muamalat. Fa innan nabiyya thabata anhu anna qala, Nabi pernah bersabda, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang berdusta, ngetuk, menipu, maka dia bukan golonganku. Nah, ini tujukan pada pedagang, ya, lagi laris-larisnya itu jangan bohong. Wa jumlatul qaul inni wa ahutsu ala ikhwani muslimin ala kulli amalin salih yaqarribuhum ila Allah. Singkatnya, aku menyarankan kepada saudara-saudaraku agar melakukan amal yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini khususnya. Wa uhadhiru min kulli amal sayyi'in yakunu sababan fi athanihim wa naqsi imanihim, dan aku ingatkan jangan sampai melakukan perbuatan buruk yang menjadi sebab dosa dan berkurangnya iman. Was'alallaha ta'ala li wa lahumut taufiqa lima yuhibbu wa yarda, dan aku mohon kepada Allah untukku dan untuk mereka agar mendapat taufik untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah. Wajtinabi asbabi sakhatihi wa ma'asihi, dan menjauhi sebab-sebab kemurkaan dan maksiatnya. Fatwa berikutnya, yaqulu sa'il ma hadyu rasul wa sahabat ridwanallahu alaihim fi syahri Ramadan. Apa petunjuk Rasulullah dan sahabat dalam menjalani bulan Ramadan? Dijawab oleh beliau, hadyun nabi fi Ramadan wa hadyus salaf as-salih minas sahabati wa tabi'ihim bi ihsan wa istiqlalu hadza syahr mubarak bi kathrati fi'li khair wa istinabi fi'li syarr. Perbuatan sahabat dalam menyambut Ramadan adalah mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang jahat. Kanan Nabi ajwadan nas bil khair, Nabi sangat dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, apalagi saat berjumpa dengan Jibril. Karena Rasulullah ya'takifu asyar awakhir min Ramadan, beliau itikaf di 10 akhir dari Ramadan. Talaban li Lailatul Qadar, karena mencari Lailatul Qadar. Wal itikaf huwa ayal zamul insan al masjidah liyatafarraqa li ta'atillah. Itikaf itu adalah seseorang diam di masjid lalu menyibukkan diri taat kepada Allah.
Itu yang disebut itikaf. Ya. Tapi orang sepakat katanya waktunya 10 hari terakhir. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang makna itikaf, asal diam di masjid, mereka menyebutnya itikaf. Tapi Syekh Utsaimin keberatan. Kata beliau, itikaf itu hanya untuk 10 hari Ramadan. Gimana kalau kita diam di bulan Ramadan, diam bukan di bulan Ramadan, menunggu sholat tiba, lalu kita, atau ba'da maghrib sampai isya. Beliau tidak menyebutnya itikaf, tapi al-muqsu. Ya, diam. Nah, karena memang kenapa? Karena kebiasaan manhaj salafus saleh itu ketat dalam penamaan. Kalau tidak ada dari Rasulullah, mereka nggak mau. Jadi harus dipisahkan mana yang original, ya, mana yang ori dari Rasulullah, mana yang ijtihad. Itu. Jadi kalau Rasulullah tidak memberi penamaan, maka mereka nggak mau. Jadi harus 6 hal tepat waktunya, tepat caranya, tepat tempatnya, tepat sebabnya, tepat jumlahnya dan sebagainya. Ada 6 itu ya. Kaifa kanat halati sahabat radhiyallahu fi istiqbalin hadza syahr fi mawasimil khair, hal sahabat fi mawasimil khair fi syahri Ramadan wa fi ashri Dzulhijjah wa fi girima min mawasimil khair annahu ahrasan nas ala iqtidami awqat bi taatillah. Bagaimana kebiasaan sahabat dalam menghadapi bulan Ramadan? Dijawab oleh beliau, sahabat sangat giat menyambut bulan-bulan kebaikan. Ya, di antaranya Ramadan. Li'anna hadza minal khairiyah allati athbataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang sejaman denganku. Ya, yang satu zaman denganku, jadi sahabat. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Nah, itu generasi namanya tabi'in. Ya, tabi'in adalah orang beriman yang tidak melihat Nabi, tapi mereka berjumpa dengan sahabat. Nah, itu namanya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Generasi berikutnya adalah generasi yang menyaksikan tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Nah, Rasulullah kan menyebut sebaik-baik manusia adalah generasiku, 1. Terus generasi setelahku, 2. Kemudian generasi setelahnya, 3. Nah, 3 ini dianggap 3 abad. Itulah yang disebut dengan salafus salih. Ya, generasi salafus salih itu adalah generasi sejak Nabi sampai dengan tahun 300. 3 abad sesudahnya. Nah, di antaranya adalah para imam. Ya, para imam yang 4 serta imam-imam muhadditsin. 1 yang lewat di abad 300 adalah An-Nasa'i. Itu pun cuma wafatnya doang, karena beliau wafat pada 304. Ya, jadi Kutubus Sittah itu juga dikarang oleh para ahli hadis yang masuk kategori abad keemasan. Abad keemasan itu menjadi dugaan kuat, pencemarannya belum terlalu banyak. Ya, pencemarannya belum terlalu banyak, sehingga itu dijadikan kesepakatan sebagai abad keemasan. Buku-buku yang dikarang di abad itu pasti mencerminkan kesatuan, arahnya sama. Ya, begitu juga tafsir di zaman itu. Wa hakadza yanbaghi lana an nata'assa bihim fi mithli hadzal umur. Maka seyogyanya kita meneladani mereka dalam urusan ini. Nah, itu kalau tafsir namanya ma'tsurat. Ma'tsurat itu terdiri dari 22 jilid tafsir. Isinya adalah pendapat-pendapat sahabat, pendapat hadis Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hanya sebatas itu. Itu pun menelan
jilid yang cukup banyak ya, yaitu sampai 22. Wa hakadha yang bagi seyogyanya kita meneladani mereka wa an nahrisa ala ightinamil mawasim li fil khairi wa ijtinabi syarr, dan kita berusaha sekuat mungkin untuk panen di bulan Ramadan ini dengan melakukan berbagai kebaikan, melakukan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Fa inna haqiqati umur insan ma amdahu fi taatillah, karena hakikat umur itu kan diambil kata ya'mur ya, makmur, jadi meramaikan. Umur itu adalah ma amdahu fi taatillah, waktu yang Allah sudah berikan diisi dengan ketaatan, itu namanya umur. Umur berkah adalah umur waktu yang Allah berikan diisi dengan ketaatan. Ya, yang belum itu belum umur. Wa hakadha tajidu rajul yara anna kulla ma fatahu wa kulla masaf waqtal hadir fid dunya ka'annahu lam takun. Begitu juga kita perhatikan banyak orang yang menghabiskan umurnya, menyia-nyiakan, tidak diisi dengan kebaikan, sehingga begitu ajal tiba maka mereka menyesal. Nah, ini Allah gambarkan dalam surat 46 ayat 35. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka pada hari melihat apa yang dijanjikan, lam yalbathu, mereka tidak tinggal di dunia ini illa sa'atan minan nahar, kecuali satu saat saja. Jadi dibandingkan dengan akhirat, umur kita ini nggak ada apa-apanya, sangat-sangat sebentar. Ya, makanya yang akan kita tempuh jauh lebih panjang daripada hidup di dunia. Seharusnya perbekalannya harus banyak, ya, karena perbekalan seseorang itu biasanya bisa terlihat dari jarak tempuhnya. Nah, kalau dia traveling cuma ke Pasar Keranggot, pasti uang yang di kantongnya itu nggak terlalu banyak. Beda dengan jika dia ke Jakarta, ya, beda dengan dia ke Jawa Tengah, beda, semakin jauh semakin banyak bekal yang dibawa. Nah, bagaimana bekal kita untuk akhirat yang sangat jauh, ya? Sebab wa inna yauman inda rabbika, satu hari menurut Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hitunganmu. Jadi perjalanan yang kita tempuh itu jauh dan tidak ada petanya. Kalau kita di dunia kan ada petanya, ada alamatnya, ya, mau kemana mudah pakai GPS. Nah, ini nggak ada di sana. Nah, maka bekalnya harus cukup. Nah, bekal yang kita bisa bawa adalah amal baik. Nah, ini jangan sampai menyesal, ya. Wa anta inda hululi ajalika kahalika inda tiyabikal an. Anda saat datang ajal, maka sikapnya itu seperti Anda baru bangun. Ya. Waktu datang ajal itu baru ngeh gitu. Ya. Yaitu yang saya pernah sampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah, idza qubidal abdu tabi'ahul basar. Jika nyawa seseorang diambil, maka dia akan melihat kepergian nyawanya. Hari ini kan nyawa kita bersatu dengan raga kita, tapi kita tidak pernah lihat terpisah. Meskipun tidur itu terpisah, tapi kita nggak pernah lihat kepergian nyawa kita. Nah, pada ajal nanti kita akan melihat kepergian nyawa kita untuk pertama dan terakhir kali. Kepergian nyawanya kita lihat. Makanya rata-rata matanya itu mendelik, kaget, kok begini. Nah, itulah. Semua yang selama ini gaib buat kita,
itu akan tersingkap, terbuka, tabirnya dibuka. Disitulah kita melihat ongkokan pahala kita dan ongkokan dosa. Ya ibarat kita kalau ke Bojonegara melihat ongkokan pasir kan udah ketahuan tuh. Mana yang kerikil, mana yang pasir, mana yang lebih banyak gitu. Dosa dan pahala, udah naksir, waduh, ya Allah. Kalau sampai tingginya sama, nyesel, waduh kenapa begini, waduh. Berabe ini urusannya, harus ada syafaat dan sebagainya. Gitu kan? Tapi walaupun kita melihat ongkokan pahala kita lebih besar, belum tentu finalnya di surga. Kok bisa begitu? Ya karena nanti ada hisab. Saat dihisab, ada masalah-masalah di dunia yang belum diselesaikan. Contohnya zalim kepada orang, ngutang nggak bayar. Nah itu nanti pahala kita disedot, ya diberikan kepada yang punya hak. Ya, kita menjatuhkan martabat orang, menghina orang, belum terbalaskan, itu nanti akan ke sana. Apa ipas apa enggak? Karena dia juga salah sama kita, kita salah sama dia. Ya, bisa-bisa terkuras habis. Nah inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Rasulullah pernah bertanya, tahu nggak kamu orang yang disebut orang bangkrut? Ya Rasulullah, orang bangkrut adalah orang yang nggak punya harta lagi dan tidak punya modal, kehabisan modal. Bukan. Orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala. Tapi karena masalah di dunia belum selesai, maka kesedot tuh, ya, kesedot oleh beberapa orang yang tersangkut dengan dia, akhirnya habis. Ini jangan sampai terjadi pada kita ya, mudah-mudahan. Kita lanjutkan. Ka'annaha madat idza ahalla ajaluka lam tajid ma'aka min dunyaka syai'an. Nah kalau kita sudah sadar begini saudara, pasti kita malas ribut sama pasangan kita, males karena sudah pengalaman banyak, ya udah capek ribut, hanya akan memproduksi dosa, dosa dan dosa. Ya, lebih baik bertasbih, bertahlil, kan, istighfar. Capek nggak tuh? Bertahun-tahun kumpul di satu atap, ribut mulu, nah, itu kan. Kita harus akhiri, kita isi dengan tahlil, istighfar, ucapan yang baik, saling menghargai. Nah, itu. Ya, sehingga kita mendapat julukan husnul khatimah, happy ending. Nah, ini nggak mudah, saudara. Untuk memanage kita sampai begitu itu nggak mudah, ya, karena kita nggak pernah tahu ajal tibanya kapan. Tuh, makanya mumpung masih sadar, ya, manfaatkanlah semua yang kita miliki untuk itu. Allah berpesan di bulan puasa ini, simbolnya dua, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Bertakwa dan bersyukur. Bertakwa itu apa? Kesadaran akan hadirnya Allah. Sudah sadarkah kita? Sudah sadar belum? Allah hadir. Ya, setiap hari, setiap kita terus berkurang umurnya, alamat-alamat dikirim oleh Allah terus untuk menyadarkan keberadaan Tuhan. Dimulai dengan indera kita harus pakai kacamata. Kadang-kadang telinganya, pendengaran juga kurang, sudah pakai alat bantu. Rambutnya berwarna, mukanya sudah tidak flat, jalannya miring-miring. Nah, itu semua ingatannya juga begitu berkurang. Semuanya itu surat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan bahkan pada dirimu kamu bisa perhatikan. Tidakkah kamu sadar? Nah, itu, ya. Itu semua Allah kirimkan untuk menyadarkan kita bahwa waktunya semakin dekat. Nah, dekatnya kapan ini masing-masing?
Jadi dua, satu kesadaran akan hadirnya Allah. Yang kedua, peningkatan. Syukur itu kaitannya dengan peningkatan. Kalau syukur cuman alhamdulillah mah nggak ada tingkat-tingkat. Ditingkatkan. Terus apa yang sudah meningkat dari tahun ke tahun puasa ini? Meningkat berat badannya? Bukan itu. Tambah gemuk? Bukan. Meningkat dari yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Begitu seterusnya. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, yang meningkat ini modal. Paling tidak modal. Modal itu apa? Modal yang ditunjukkan oleh Rasulullah dua. Satu, ilmu. La hasad illa fitnain. Tidak ada hasad, tidak ada ambisi kecuali pada dua hal yang dibolehkan. Satu adalah ilmu. Dengan ilmu itu dia gunakan untuk menyadarkan orang. Ya, ilmu, buku-bukunya banyak, baca tuh, berjilid-jilid tuh, kenyang dah. Sudah dibaca belum buku-bukunya? Ingat, katanya, ingat itu kesadaran ilmu yang paling rendah. Kesadaran ilmu yang paling rendah itu ingat, katanya. Ngingetin ya. Ingat kalau dalam bahasa Arab itu namanya tahfidz. Ingat doang. Kita tahu bisa membaca, bisa mengulang surat ini. Itu adalah mikir yang paling rendah. Tapi kan Islam tidak hanya sekedar minta kita ingat saja, tapi harus diamalkan. Nah itu, ya. Setelah diamalkan kita evaluasi. Nah, baru itu apa yang harus diperbaiki, apa yang enggak. Nah itu. Namanya tadabbur. Afala yatadabbaruna Quran? Nah, itu. Allah menegur kita. Apakah enggak direnungkan Quran itu? Nah, ini jadi pertama ya, kalau kita bersyukur berarti ilmunya nambah dari tahun ke tahun. Yang kedua, apa yang disampaikan Rasulullah adalah harta, mal. Mal itu apa saja selain diri, ya. Popularitas, kekuasaan, kekayaan harus meningkat. Paling tidak kejujuran, trust, dipercaya oleh orang. Sehingga dari tahun ke tahun meningkat. Jangan bohong terus, ditingkatkan. Ini nggak akan memperbaiki. Jujurlah sehingga kita dipercaya orang, dipercaya terus itu sampai di titik terakhir. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan sampai stagnan. Begitu-begitu saja. Jadi kadang-kadang kita dikasih umur, sudah pensiun, kayaknya udah malas hidup. Nggak ada agenda yang signifikan lagi. Agenda apa itu untuk memajukan? Hafal surat apa gitu loh, ditarget itu. Saya tahun ini harus hafal 1 juz. Harus ada target. Umur kita harus syukuri diberi umur. Jangan kayaknya udah malas gitu. Ke masjid malas, belajar malas, ini apa ini? Nggak ada penambahan apa-apa. Nambah anak mending itu. Jadi, kan dengan nambah anak itu doanya panjang. Kita tinggal nanti dia berdoa. Jadi jangan stagnan gitu itu aja. Ketemu begitu lagi. Jadi tidak ada perubahan. Harus ada perubahan. Inilah makna yang ditangkap dari Ramadan. Ya, jadi harus ada peningkatan. Punya anak banyak kalau jadi semua bagus itu. Cuma ya itu sebaliknya kalau nggak jadi semua itu bikin ubanan sebelum waktunya. Nah itu ya amanat yang ada pada bulan Ramadan. Tingkatkan kemampuanmu. Baik dari sisi jadi lebih kaya daripada tahun kemarin, silahkan. Asal digunakan untuk ketaatan. Yang penting begitu. Karena itu Rasulullah membungkusnya dengan kata hasad. Hasad itu seperti senjata. Kalau kita nggak bisa main, ini akan membunuh kita. Sama dengan Qarun. Ya. Qarun berbeda dengan Fir'aun. Ini
patut kita cermati dari kelakuan Qarun ini. Karena Qarun tidak menentang seperti Fir'aun. Inna Qarun min qaumi Musa. Qarun itu kaumnya Nabi Musa, taat kepada Allah. Saking taatnya dan saking merdunya beliau membaca Taurat, sehingga Ibnu Katsir menyebutnya dengan Al-Munawwar, orang yang bersinar. Tapi kekurangan beliau satu, miskin, sehingga nggak tahan ya menjadi hamba Allah. Miskin ini kan serba salah ya, hadirnya tidak ditengok orang, boro-boro mau didengerin omongannya, alah kere itu kan ngejek, kan ngejek tuh ya, tuh seperti itulah, seperti anak sekolah. Saya sebut itu ada manasik haji, sekolahnya diputari dengan acara manasik haji, itu kan pamer tuh, la ilah itu kan begitu, seakan-akan sire orang daftar ki daftar kan begitu, pakai anunya segala. Saya bilang setiap hari dikasih tongkrongan begitu tuh nggak ngiri kalian itu ngejek bener sama kita. Itu harus daftar kamu, begitu daftarnya 30 tahun baru berangkat, apa nggak dendam itu? 30 tahun itu bukan masa yang sebentar. Boleh jadi HP yang didaftarkan juga udah hilang, rumahnya juga udah pindah. Jarang ada orang yang bertahan tinggal di satu tempat sampai 30 tahun. Makanya saya kagum ada penduduk Bali itu sampai beratus-ratus tahun tinggal di situ. Ya Allah, sampai gentengnya aja lumut. Tinggal udah zaman buyutnya gitu di situ. Kita aja, saya generasi anak saya nggak ada yang mau tinggal. Waduh, ya habis lah. Ukurannya boro-boro 100 tahun. Nah ini haji 30 tahun, bayangin. Waduh, nggak kelenger tuh. Jadi kita dituntut harus lebih cepat punya gitu loh. Jangan lengah gitu. Kita harus berkompetisi. Bagaimana menyaksikan negara kita satu-satu dipreteli, perusahaan ini dibeli anu. Waduh, sedih amat ya. Bagaimana periode anak kita? Kalau kita sih udah bebas pensiun. Lah anak kita nih yang lagi nabung apa segala, mau beli rumah, membeli masa depan. Bagaimana nasib mereka? Ya, menyedihkan ya. Nah, semoga itu cepat diatasi. Utang udah nimbun ini. Udah ribuan triliun katanya. Jadi satu orang kalau lahir itu sudah dibebani berapa? 17 juta apa? Oek-oek itu udah utang 17 juta. Bayi kita itu. Waduh, makanya orang pada nggak nambah bayi itu, takut utang. Ya, kita lanjutkan. Ma manal hadis syarif man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Apa makna dari hadis? Barang siapa yang puasa bulan Ramadan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu dari dosanya dan apa yang akan di masa mendatang. Hal makna hadza anna shauma yakfi duna sairi ibadat? Apakah maksudnya cukup puasa saja? Jadi masuk Ramadan itu cukup puasa saja, enggak sholat pun sudah diampuni dosanya? Apa begitu? Fa idza kana hunaka rajulun yasumu wa la yusalli, kalau terjadi orang ada yang puasa tapi tidak salat, fa innahu yuaddi baqiyatal ibadat, berarti dia sudah ibadat sisanya itu akan ditanggung dengan puasa. Apa begitu maksudnya? Maka dijawab oleh beliau, ghufira ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Dalam hadis, ghufira ma taqaddam, diampuni yang telah lalu dari dosanya dan apa yang akan datang. Tetapi tambahan yang akan datang itu bukan hadis. Jadi hadis itu berhenti sampai wa ma taqaddam. Ghufira lahu ma taqaddam, diampuni yang telah lalu, bukan yang akan datang. Kalau Rasulullah betul ya, dalam surat Al-Fat ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang.
Nah, inilah yang menimbulkan hadis man rogibaan sunnati falaysa minni, yang suka dibaca oleh naib-naib itu. Ya. Jadi asbabul wurudnya hadis ini karena terjadi futuh. Setelah Fathu Makkah, turun ayat surat 48 Al-Fat yang menyatakan dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang diampuni. Bayangkan kalau itu turun buat kita. Kira-kira kalau kita sudah dinyatakan sebagai ahli surga, apapun yang Anda lakukan, Anda sudah dicatat masuk surga. Kira-kira bagaimana? Ya, mungkin nanti malam kita nggak tarawih lagi. Karena sudah dijamin. Sama dengan orang lagi sekolah, baru kelas 2, dinyatakan telah lulus. Karena prestasi olahraganya mengharumkan nama sekolah. Begitu naik kelas 3, baru 1 bulan, dianggap lulus. Mungkin besoknya udah gak sekolah lagi. Maka itulah yang menggelitik para sahabat menengok apa yang dilakukan oleh Nabi setelah ada statement dari Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni. Ternyata Rasulullah masih sholat malam. Ternyata Rasulullah masih sholat 5 waktu. Sehingga ini sangat bertentangan dengan dukun-dukun di zaman sekarang. Ya, dirangkas ada dukun yang tidak sholat 5 waktu lagi. Kata dia, suatu malam saya didatangi oleh makhluk, saya kira itu malaikat Jibril, kata dia. Memberitahu saya bahwa kamu sudah tidak perlu sholat lagi. Karena jasa-jasamu. Katanya begitu. Saya bilang pala lu. Gitu. Kalau ada orang yang tidak sholat, itu Nabi orangnya. Nabi saja masih sholat. Nggak mungkin sampai ada umatnya yang udah nggak wajib sholat lagi. Ini mengingkari pendahulunya, ya. Mengingkari suhunya. Nah, itulah makanya 3 orang ini bertekad. Yang satu bertekad tidak akan menikah selamanya. Yang satu akan menghabiskan malam untuk sholat terus-terusan. Ada yang bertekad siangnya akan puasa terus-terusan. Rasulullah pun mendatangi mereka. Sikap seperti ini dikenal dengan selibat. Jadi tidak mau dunia lagi. Itulah yang dilakukan oleh para rohaniwan agama lain. Contohnya pendeta Buddha. Ya, dia nggak boleh pegang uang. Pendeta Buddha itu nggak boleh nikah, ngurusi biara aja. Begitu juga pendeta-pendeta Nasrani. Nah, giliran Islam, la rahbaniyah fil Islam. Tidak ada selibat dalam Islam. Sehingga ustadz wajarlah kalau suka ke pasar. Yang ngurusi dapur, ngurusi utang, ngurusi beras, ustadz itu tetek bengek yang ngurusi agama. Itu wajar karena Rasulullah memang menyuruh begitu. Ya. Melibatkan diri dalam seluruh bagian umatnya. Maka inilah pernah ditegur oleh Rasulullah. Aku adalah orang yang paling takwa di antaramu. Malamku aku lewati dengan ibadat dan tidur. Siangnya aku lewati dengan puasa dan tidak puasa. Jadi artinya nggak puasa terus. Bahkan aku menikah lebih dari 1 perempuan. Tidak seperti kamu. 1 aja kayaknya repot amat sih. 1 kayaknya repot amat kayak setrikaan, bolak-balik. Maka barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, dia bukan golonganku. Nah ini ya, diambil dari hadis ini sangat penting buat kita. Sama dengan hadis ini. Tidak ada jaminan. Satu-satunya pernah ada jaminan itu kepada peserta perang Badar. Karena perang Badar itu perang yang dadakan, tiba-tiba mereka nyerang. Maka Rasulullah praktis tidak ada persiapan, maka segera orang-orang sahabat suruh bersiap. Barang siapa yang ikut perang Badar, dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni. Mereka pun ikut. Salah satu yang ikut adalah Abi Balta'ah. Ya, Abi Balta'ah. Nah, dia ikut. Pada beberapa tahun kemudian Rasulullah wanti-wanti menjelang futuh.
Jangan pernah memberitahu orang Mekah bahwa kita akan melakukan pergerakan besar-besaran ke Mekah. Nanti mereka akan menduga kita nyerbu. Tapi Abi Balta'a ini resah karena dia melihat Rasulullah dan rombongan akan ke sana. Dua kelompok yang bermusuhan berjumpa, pasti terjadi tawuran, perang. Maka dia memberitahu keluarganya agar hati-hati. Surat dari Abi Balta'a ini diketahui oleh Rasulullah lewat Jibril. Maka dikejar, lalu terdeteksi dibawa oleh kurir seorang wanita. Diperiksa dan disidang. Ibnu Umar pertama kali minta izin, ya Rasulullah, biarkan saya yang menebas lehernya. Padahal itu temannya, saya dulu, saya potong nih lehernya. Aku tahu kedudukan Umar, diam dulu. Karena Abu Balta'a ini adalah pengikut perang Badar. Nah, perang Badar semuanya sudah dijamin diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, dan dijamin masuk surga. Apa nggak senang tuh masih hidup sudah dijamin masuk surga? Ya. Maka begitu disidang, turun ayat yang membebaskan Abu Balta'a ini, yaitu dengan hadisnya i'malu ma syi'tum fa innallaha ghafara lakum. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan, berbuatlah semaumu, sebab Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tuh, jadi Ibnu Balta'a ini dibebaskan dari hukuman apapun karena dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Ya, saya yakin kalau dibuka lagi nih, penduduk Indonesia banyak yang mau ikut. Karena nasib kita ini nggak jelas ini. Diterima apa enggak ini? Diterima apa enggak? Sekarang kan tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Ya, kita hanya semoga menawa, mudah-mudahan, begitu aja bahasanya. Setaat apapun kita tidak bisa mendapatkan kepastian hari ini. Karena yang menjadi juru bahasa Allah sudah tidak ada. Nah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar walakin ziyadah wa ma ta'akhkhar, tambahan apa yang akan datang wa ma ta'akhkhar itu tidak sah karena hadisnya itu sampai ma taqaddam saja. Jadi apa yang diampuni yang telah lalu, fal muradu ma taqaddam min sagairi dzunub, dosa-dosa kecil. Ini menurut kesepakatan ulama. Ini menurut kesepakatan ulama. Jadi yang diampuni yang lalu itu dosa kecil kata ulama. Tapi yang menghapuskan dosa kan Allah. Jadi boleh jadi benar, boleh jadi enggak karena ulama. Kecuali Rasulullah yang mengatakan, itu kan? Karena kan ulama tidak mempunyai kekuatan untuk memastikan yang diampuni dosa besar, dosa kecil itu wewenang Allah. Mudah-mudahan dosa besarnya juga, gitu maksudnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, as-salawatul khamsu, salat yang 5, wal jum'at ila jum'at, jum'at ke jum'at, wa ramadan ila ramadan, ramadan ke ramadan, mukaffirat, bisa menghapuskan, mengcover. Kata kafir ini kan, kata kafir diambil kata kafir, menutup, cover, bisa mengcover. Ma bainahunna, di antara keduanya, idzajtanabat al-kabair, sepanjang dia menjauhi dosa besar. Nah, dari sinilah ulama ini berpendapat. Ya, karena ada dua hadis tadi, sepanjang menjauhi dosa besar. Wa ala hadza fala yakunu fil hadis dilalatun ala maghfirati kabair dzunub. Karena itu dipastikan hadis ini menunjukkan dosa yang diampuni adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Karena ada hadis lain masalahnya. Tapi sekali lagi ini adalah wewenang Allah. Wa minal ulama man akhadha bi umumi. Tapi ada ulama yang mengambil pendapat umum. Qala inna jami'a dzunub tufar. Semua dosa. Nah, ini alhamdulillah ya. Bi syarti ala takunu hadhi dzunub musilatun ila kufur. Syaratnya dosa ini tidak sampai ke kufur.
dosa yang tidak sampai ya menjadikan orang yang setelah beriman ini menjadi kafir, yaitu musyrik ya. Fa in kanat musilatin la kufur fala budda minat taubat wa ruju' ilal Islam. Kalau sampai dosanya itu menyebabkan kafir, maka harus taubat dulu baru bisa diterima. Ya, karena taubat ini artinya pendaftaran ulang. Registrasi, kan? Sebaik apapun, sepinter apapun gitu, kalau orang nggak register kan nggak bisa naik. Ya kan? Contohnya ada perkuliahan, dia duduk kuliah tapi nggak pernah daftar, ya tetap di akhir tahun nggak naik, nggak terdaftar. Nah, pendaftaran itu adalah Islam. Ya, sama dengan orang kafir. Ada orang kafir yang baiknya lebih daripada orang Islam, jujurnya lebih jujur, dermawannya lebih dermawan. Tapi berhubung dia nggak daftar, maka nggak bisa naik. Pintu surga nggak terbuka karena nggak daftar, saudara. Ya, passwordnya itu tadi Islam dan iman. Kalau tidak punya password, siapapun yang masuk gerbang tidak akan terbuka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat iktikaf? Ya sebenarnya begini, Islam itu tidak mengenal tadi tuh selibat, mengurung diri, hanya dimensinya hanya dimensi ritual saja. Tidak ada dalam ajaran Islam. Sampai di sholat Jumat sekalipun, ya, detik-detik kita nggak boleh melakukan kegiatan duniawi kan hanya waktu sholatnya saja, ya. Fa idza qudiyatis shalah, setelah sholat selesai, fantashiru, silakan Anda berkreasi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi hanya sebentar saja. Dalam Islam itu seminggu sekali kita tidak boleh aktivitas duniawi. Kalau dalam orang Yahudi itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu mulai matahari terbit sampai tenggelam, nggak boleh ngapa-ngapain. Harus ke akhirat terus. Nah, dalam Islam hanya waktu Jumat dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dimintanya begitu. Itu pun tidak terlalu ketat. Janji sendiri, melanggar sendiri, tidak ada hukuman. Sekarang kalau ada orang bertekad untuk iktikaf 10 malam, 10 hari terakhir. Lalu karena sesuatu, dia hanya bisa sehari. Apa ada hukumannya? Nggak ada. Itu mentes diri sendiri saja sebenarnya. Coba kamu menepati janjimu nggak? Makanya jangan janji kalau nggak bisa menepati. Saya belum bisa, katakan belum bisa. Kalau sudah menyatakan bisa, lakukan sesuai dengan janji kita. Tapi betapapun kita sudah janji, kalau kita langgar dalam urusan iktikaf ya, itu tidak ada kafarat apapun. Itu Pak maksudnya. Lah isinya apa? Isinya semua kegiatan. Kegiatan yang bermanfaat mulai dari baca Quran, salat, bertasbih, tahlil semua. Tapi sifatnya ritual. Baca Quran, sebenarnya harus ada kajian-kajian yang lebih intensif. Ya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, jadi nggak jenuh sebenarnya. Harus bergantian. Ba'da maghrib maksud saya. Ba'da isya sudah tarawih, sudah ada kultum. Nah itu. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar mestinya ada kajian-kajian. Jadi untuk menyibukkan tuh. Menyibukkan diri. Jangan sampai kita jenuh, ya. Jadi di masjid tidur terus contohnya. Walaupun tidur terus ya juga itikaf sih. Ya, pokoknya pindah tempat saja gitu. Ya. Tapi kalau kita belum sanggup jangan. Itu aja Pak. Isinya begitu. Jadi kegiatan-kegiatan. Yang lebih intens membaca Al-Quran, lebih frekuensinya ditingkatkan. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Jadi seperti yang saya sampaikan, semuanya gara-gara Quran. Jadi semuanya gara-gara Quran. Kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena bulan diturunkan Quran. Kenapa Jibril menjadi malaikat tertinggi? Karena dia malaikat urusannya Quran.
Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena kita umat Quran. Jadi hormatilah Quran, karena Quran itu kita mulia. Kalau kita menghafal Quran lebih banyak, kita mulia. Kalau hafalan kita yang kita jangankan dihafal, dibaca lebih banyak, maka Quran akan datang untuk menolong kita. Itulah yang disebut dengan syafaat pada waktunya nanti. Jadi karena Quran lah semua jadi mulia. Kenapa Lailatul Qadar menjadi istimewa? Karena malam Quran. Itu Pak. Ya, Quran itu adalah mukjizat terbesar, bukan saja mukjizat Nabi Muhammad, tapi mukjizat seluruh nabi-nabi yang pernah ada di dunia ini. Yang terbesar adalah Quran. Itu. Cuma kita nggak ngerti sebesar apa aja, biasa-biasa aja. Gitu. Ya, karena kita tidak mengerti. Kalau kita mengerti itu, wah, isinya banyak sekali. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah gairah kita untuk lebih meningkatkan kualitas takwa dan kualitas syukur kita. Dan Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta kita juga tidak sepi-sepinya untuk berdoa pada Allah agar dosa dan kesalahan orang tua kita yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah, serta Allah mentakdirkan anak cucu kita menjadi anak cucu yang diridhoi oleh Allah, menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.